Hari Raya Idul Adha, aktivitas di sejumlah peternakan mulai meningkat. Menurut pemilik peternakan, permintaan hewan kurban tahun ini stabil dan tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Untuk memastikan hewan sehat dan memenuhi syarat sah kurban, setiap hewan kurban telah diperiksa oleh dokter hewan mandiri serta mendapatkan sertifikasi resmi sebagai bukti layak kurban. Meski stok dan sertifikasi dipastikan aman, peternak mengaku operasionalnya sedikit terkendala karena sulitnya mencari rumput di bulan kurban ini. Namun, pemilik menegaskan kondisi itu tidak membuat harga naik. Harga hewan kurban tetap disesuaikan dengan bobot dan tergantung pilihan konsumen sendiri. Halo, selamat pagi pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesibukan mulai terlihat di beberapa peternakan hewan kurban. Peternakan Kampung Pasir Ris saat ini. Konsumen kini jauh lebih selektif dalam memilih hewan kurban yang tidak hanya gemuk, tetapi juga sehat dan sesuai dengan syariat. Saya Hanida Madanisa mengajak Anda secara langsung melihat persiapan dari pemirsa. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik peternakan. Bersama dengan Ibu Sri. Oke, Ibu Sri, dijelaskan apa saja persiapan khusus yang Ibu lakukan menjelang persiapan untuk ini? Udah pertama kita stok domanya dulu ya. Kita mau jual apa kalau domanya nggak ada gitu. Terus vitaminnya buat domba-domba biar tetap sehat. Terus juga mandinya ada khusus sama mandi buat domba. Oke, baik. Berapa kira-kira hewan yang disiapkan? Apakah ada bagaimana permintaan dengan tahun sebelumnya perbandingannya? Perbandingannya tahun ini sebenarnya sama aja dari tahun-tahun yang lalu. Cuman kalau tahun ini banyak yang belum pesertain domba-domba. Kalau tahun kemarin banyaknya yang ekonomis ya. Tapi sekarang banyak yang enggak domba-domba besar. Oke, baik. Dan bagaimana Ibu memastikan dan menjamin bahwa hewan-hewan kurban di sini itu bebas dari penyakit dan sesuai dengan syarat sah kurban? Pertama dari umurnya ya. Iya. Saat bukan dibeli sih, tapi kita belinya waktu kecil. Jadi kita tahu sendiri. Setelah itu kan tahun kemarin kita beli, jadi sekarang udah 1 tahun. Itu udah pasti anjing kalau kata Bang Sunda ya. Sudah masuk syariat Islam. Terus kita perhatikan juga dari sini tetap sesuai syariat Islam juga. Terus dari kesehatan kita setiap 1 minggu sekali dimandiin. Terus kita kasih obat cacing. Terus kita kasih vitamin juga biar tetap menjaga kesehatannya. Dan bulunya juga kadang suka dicukur biar tetap sehat dan pertumbuhan bulu biar lebih banyak lagi. Oke, baik. Selain vitamin, apakah ada pemeriksaan dari ketahanan pangan atau dari dokter hewan mandiri untuk memastikan bahwa hewan kurbannya sehat? Ada. Ya. Sampai tidak dapat sertifikat. Oke, baik. Untuk harga sendiri nih Bu, tahun ini kira-kira berapa harga kurban di sini ya? Biasanya tergantung dari konsumen ya. Kadang-kadang konsumen itu kita kasih harga 3,5 juta. Ada aja yang nyari 2,5 juta. Namanya orang nawar boleh ya. Kadang kalau kita bandrol harga sampai 5 juta, ada aja yang nawar. Jadi rata-rata sih dari 3 juta sampai ke tergantung dari bobot si domanya ya. Baik, untuk tantangan terbesar sendiri dalam operasionalnya nih mereka ada nggak tantangan terbesar dalam operasionalnya ini? Nyari rumputnya. Karena nyari rumput kalau di musim kurban begini ya. Kalau di hari-hari biasa nyari rumput sendiri. Tapi kalau musim kurban dari petani-petani yang dari luar wilayah ini banyak yang nyari ke daerah Kober ya. Kayak daerah Lulut biasanya nggak ada kalau di hari-hari kita. Tapi kalau di hari-hari mau menjelang Idul Adha seperti ini, mereka banyak nyari rumput ke daerah sini. Karena mungkin rumput di daerah sini banyak kali ya. Banyak dari Madang, dari Lulut sampai yang dari Timur kan ada yang nyari rumput ke daerah sini. Jadi kita bersaing sekarang dalam mencari rumput walaupun kita tuan rumah. Oh gitu. Iya. Oke. Terakhir nih Bu, bisa ditunjukin nggak secara langsung gimana cara membedakan hewan kurban yang siap untuk dikurbankan sama yang belum cukup umur? Biasanya kita lihat dari giginya ya. Aduh, dia nggak mau dibuka. Oh, biasanya dilihat dari Iya, giginya. kalau giginya udah ompong biasanya itu udah cukup untuk dikorbankan. Dia nggak mau dibuka nih mulutnya. Nggak pada mau. Kalau ada mau dibuka mulutnya dia mau tutup mulut. Nah, nih. Nih, aduh. Pokoknya dari giginya kan kelihatan ada yang suka tanggal 1, tanggal 2. Biasanya itu udah cukup. Coba yang kecil ini kita lihat. Itu yang besar-besar agak susah. Kita nggak mau juga. Dia nggak mau dilihat.
Dombanya masih pada malu-malu ya, jadi dia nggak mau buka mulut. Keep silent semua. Oke Bu, berarti dari giginya ya Bu Iya, ya? biasanya giginya yang udah tanggal tuh 1 atau 2 itu udah bisa. Selain itu ada lagi nggak Bu? Dari umur juga. Oh dari umur ya? Biasanya kalau domba itu 1 tahun udah bisa dikurbankan. Kalau kambing biasanya 2 tahun baru bisa dikurbankan. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya Iya, atas informasi. Semoga usahanya berjalan dengan lancar sampai menjelang hari raya. Itu tadi pemirsa, bagaimana dedikasi para peternak dalam kualitas hewan kurban demi keamanan dan kenyamanan kita semua dalam beribadah. Pastikan Anda teliti sebelum membeli dan pilihlah hewan yang memiliki sertifikasi kesehatan resmi. Dari Kampung Pasir Ipis, saya Dinda Ahmadanisa melaporkan.